ساداتنا العالمين وجميع ساداتنا الصوفية وعلمائنا الشافعية وجميع المحدثين والمفسرين وأسلافنا الصالحين خصوصا إلى الشيخ عبد الله بن سالم بن سمير الحضرمي والشيخ الحبيب أحمد بن عمر الشاتري أن الله يتغشاهم جميعا بالرحمة والمغفرة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم على هذه النيات ولكل نية صالحة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم مالك إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. Hadirin hadirat sekalian, jamaah musalla Darussalam yang senantiasa dimuliakan oleh Allah. Malam hari ini untuk kesekian kalinya Allah Subhanahu wa ta'ala memudahkan kita untuk bisa sampai ke musalla Darussalam. Sekalipun malam hari ini untuk sampai ke musalla Darussalam perlu perjuangan. Sehingga kalau toh kemudian ada yang bisa hadir, ada yang uzur, kita sangat maklumi. Ada hujan dan yang lainnya. Tetapi bagi yang bisa sampai ke tempat ini, dawuhipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam kepada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, ajruki biqadri nasibiki. Wahai Aisyah, ganjaran pahala ibadahmu tergantung tingkat kesulitan engkau melakukan ibadah. Semakin sulit kemudian kita melaksanakan ibadah karena banyak tantangan dan uzur, kita tetap bisa melakukan, semakin berat dan berkualitas pahalanya. Hadirin, hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ada satu kisah, hadirin. Seorang anak muda yang ingin datang melaksanakan sholat jamaah ke sebuah masjid. Dia dari rumah, kondisi memang hujan. Dan lumpur agak dalam dia. Jadi dia datang ke masjid itu sudah tempatnya agak jauh. Tempat yang dia tuju jalannya itu banyak lumpurnya, kalau tidak hati-hati orang itu jatuh. Anak muda ini dia kepingin karena dia melihat bahwasanya nanti supaya tidak telat jamaah, dia jauh datang lebih awal sebelum adzan. Harapannya
andai kata nanti kemudian kakinya kotor, kena tanah, bisa dibersihkan dan ada waktu, jeda waktu yang panjang. Jadi dia bisa dengarkan azan di masjid, bisa iktikaf sampai kemudian mendengar qomat dan jamaah. Ketika dia mulai berangkat ala tahur dalam kondisi sudah punya wudu, digoda oleh setan. Ya, setan nggak mau kalau ada anak muda ini, ya, kemudian bisa sampai ke masjid. Sebab setan juga tahu hadis Nabi mengatakan, sab'atun yudhilluhumullahu yawma la dhilla illa dhilluhu. 7 kelompok, 7 golongan yang mendapatkan naungan khusus di hari akhirat, di hari kiamat, yang tidak ada naungan kecuali naungannya dari Allah. 1 dari 7 itu adalah syabun. Syabun nasya'a fi ibadatillah. Anak muda, generasi muda milenial yang dia ini tumbuh di dalam ibadah kepada Allah. Niki setan pun paham. Saat dengan jenengan ngaji, setan pun ngaji. Jadi tiap zaman setan cara menggoda, mengupdate tadi. Terus mengupdate situasi dan kondisi. Ya, cara menggoda jenengan kali zaman putune Nabi Adam, ya putrane Qabil, Habil, Nabi Sid nggih beda nih. Jadi diupdate terus cara menggodanya. Nah, kemudian tengah-tengah niki setan nggak mau kalau anak ini kemudian sampai iso ibadah, wah belain dia menjadi 7 kelompok yang akan mendapatkan naungan khusus, pasti mendapatkan kenikmatan akhirat. Saya harus goda dia. Di tengah kemudian perjalanannya dia ke masjid itu, dia tergelincir, kepleset, blek jatuh. Kalau biasanya kalau jatuh pulang tak wis gak balik adik. Ya, pun mboten balik wis nang omahe wis tiba jan. Ya, dia mboten adik. Dia tidak seperti itu. Dia jatuh, dia pulang ke rumah karena waktunya masih ada. Ya. Waktunya masih ada. Kemudian dia kemudian bersihkan, ganti sarung, ganti berangkat lagi ke masjid. Setan kemudian kaget, subhanallah. Hebat anak muda ini. Saya buat begitu masih datang. Ya. Akhirnya kemudian berangkat lagi anak muda ini. Yang kedua, di tengah perjalanannya kepleset lagi. Jatuh lagi dia ke lumpur itu. Dia pulang. Pulang ganti pakaian, berangkat lagi untuk jamaah. Sampai yang ketiga. Setan gini tok. Wah, iki sing tak godhoe golongan wali. Lek wingi durung wis kena udan titik wis gak berangkat ku wali-wali daya, walil mukminina amin. Ya, iki wali temenan iki ya Allah. Wali iki. Sampai yang ketiga, ya, tergelincir lagi itu. Jatuh lagi, tidak menyurutkan semangat mujahadahnya, riyadhahnya, semangat untuk bisa ngaji. Pulang dia, ganti pakaian, berangkat ngaji lagi, jamaah lagi. Ya, sampai kemudian ketika keempat ini kemudian dia bisa sampai. Dengar azan, ya, dia kemudian jamaah dan sebagainya ikut pengajian, isya-nya pulang. Ketika pulang itu kemudian ditemui seseorang. Dia mengatakan, anak muda, ya, sebelum kamu pulang, tahu kamu siapa yang menyebabkan tadi engkau sampai 3 kali jatuh itu? Siapa? Yo mungkin saya jalan, enggak, saya. Loh, saman siapa? Yo aku iblis katanya. Oh, iblis. Gak usah takon WA piro, bawa teman dulu gini. Ya ini. Jadi iya saya. Saya menyuruh anak buahku setan menggoda sampean sampai 3 kali. Begitu sekali saya goda, saman kemudian pulang ganti berangkat,
separuh dari dosa-dosa jenengan semuanya diampuni. Waduh, belain gitu. Cik berangkat dia. Akhirnya separuh lagi kemudian, yang kedua dosa yang sama diampuni lagi. Waduh, saya khawatir. Ketiga, Saman sih berangkat lagi, makom Saman naik. Keempat, jenengan mau didekatkan dengan makom yang dekat dengan Allah. Wah, saya gak terima. Tak bebaskan saja Saman bisa ke masjid. Ya, akhirnya, jadi apa hikmah yang bisa kita ambil dari cerita ini? Ketika seseorang melakukan kebajikan, ada tantangan, gak usah mundur, lakukan hadirin. Bisa jadi itu memberikan kualitas apa yang sedang kita lakukan. Jadi mau berangkatan musola Darussalam, kok kita udan wis masih sholat no omah yo sah kok, ya sudah. Loh, tapi jenengan dengan jamaah lebih bagus. Langkah-langkah khotbah Anda ada nilai pahalanya. Langkah-langkah Anda, dosa-dosa kecil Anda diampuni. Itu akan hilang kalau dilakukan di rumah. Ya, udan terus. Loh kan ada payung. Oh iya ada payung. Loh payungnya disiri tonggo durung balik gitu. Loh kan ada jas hujan. Nah, itu. Jas hujan saya tadi di sepeda, ya di dalam jok sepeda, engko kuncine nok ndi. Loh, kan iso meripit. Ya, ini bukan perkampungan yang padang pasir, nggak ada rumah, satu-satunya rumah. Ya, kan saged meripit omahe tonggo. Banyak cara, 1000 jalan ke Roma itu hadirin. Sehingga begitu kula pengen tetap bisa, setan niku ten ngajengi musala denger-denger. Si ono sing teko jamaah niku. Ya. Jadi saya kemudian sing teko gak pati ono, setan guyu-guyu. Alhamdulillah kowe ki setan mosok gak alhamdulillah nek. Ya, akhirnya sing teko gak pati akeh. Lho niki tantangan tadi, kualitas itu. Dan ini semua untuk menguji sampai di mana kula panjenengan niki, ya. Semakin jalan kita untuk ngaji, semakin jalan kita untuk ibadah, semakin jalan untuk kemudian memakmurkan musola yang kita cinta ini, ada tantangan, hujan, uzur, macam-macam dan sebagainya. Loh, ini semua untuk memberikan kualitas. Bisa jadi untuk seperti tadi cerita, menghapuskan dosa-dosa kita. Menghapuskan dosa-dosa kita, meningkatkan derajat kita. Kan kita enggak tahu. Makomnya orang itu untuk jadi wali min auliyaillah. Jadi kekasih Allah. Dalam kitabnya Syekh Yusuf An-Nabhani, judul kitabnya Jami' Karomatil Auliya. Itu ada link-linknya cara-cara orang jadi wali. 1000 banyak cara. Ada dengan cara orang itu it'amut ta'am, senengane ngekei panganan, karena ikhlas yang ngekei panganan, makomnya naik. Tapi dia enggak nyadari itu. Kadang-kadang wali min aulia itu enggak sadar kalau dia jadi wali, ya karena keikhlasannya itu. Dia nganggap, belum apa-apa. Saya ini biasa. Hanya ngekei ngono tok orang lain bisa, tapi berkat keikhlasannya itu. Bagaimana sebagian kiai cerita, Mbah Kiai Khalil Nawawi Sitogiri mendapatkan makom aulia wali Allah sebab setiap makan, ya beliau tidak makan, kemudian ada kucing dilempari, ya kemudian ada kelihatan ayam di luar rumahnya dilempari, kemudian setiap pagi sore itu di bawahnya dia minum itu dikai lepek itu dikai banyu, kemudian dikai gula, sing rubung semut cek katai. Ketika ditanyakan oleh khodamnya, pembantunya, niki kula korayai lho aja wis babano. Lepek ku cek nang kono. Iku sedekahku gawe semut-semut sing nang omah iki. Omah iki lho ana semut insyaallah sik barokah. Lah padhe ana semut kan tambah diobo kan patene. Lah omah iki lho ana semut sik barokah. Nah, sampai ngoten. Ya Khalil Sitogiri niku. Sampai. Nah, niki menjadi catatan kita. Orang itu jadi kekasih Allah banyak macamnya. Kadang-kala dengan jabrul khawatir, nyenengno wong hadirin.
Bos pokoknya apa caranya nyenengno wong dengan cara yang tidak melanggar syariat. Datang ke sini ndonga, sini ndonga. Habaib itu kan biasanya umumnya jabrul khawatir. Wis pokoknya nyenengno wong. Ya. Ada lagi dengan cara ta'allum, isine ngaji ya. Bu iso gak iso ngaji. Ya. Jadi ngaji terus iso gak iso, minimal orang datang ke tempat pengajian itu sudah baik kan. Ngaji ya. Sehingga inilah kemudian dengan ini makomnya naik. Ada lagi yang taklim ngulang, pokoknya ngulang. Budan, buka udan, bismillah, wis yang demikian ini. Ono wonge, gak ono wonge, bismillah. Umpamanya gak ono wonge, ngomong dewe ambil satu santri, ngono pokoknya ngomong. Ya, jadi segala, ada lagi dengan cara orang itu bakti datang tiang sepuh. Wis pokoknya dikongkon wong tua nopo muanut nopo wana. Khidmati datang tiang sepuh. Ada lagi dengan cara pokoknya kemudian ngapi tonggo. Apa yang bisa dilakukan tonggo, sekalipun disakiti tonggo mboten balas tonggo golongan. Dia tetap berbaik. Banyak cara sehingga makomnya naik jadi aulia. Dan itu diceritakan oleh Syekh Yusuf An-Nabhani, cerita-cerita untuk menjadi orang ling-lingnya jadi begitu itu banyak. Nah, oleh karena itu siapa tahu dengan ikhlasnya malam hari ini kita masih udan teko, masih banjir hadirin. Jojok banjir iki sisane om batu. Ya niki ya kita tetap bisa hadir yang demikian ini hal yang sangat luar biasa. Dan ini jadi tantangan hadirin. Tantangan kebaikan kita untuk semakin kualitas ibadah kita semakin mantap. Jangan menyurutkan kita. Ya, orang ngaji niku mboten usah ningali jumlah, pokoke ngulang ya. Sampai dawe Ye Jalal, Al-Maghfurlah Ye Jalal Ampel Dento. Ya, kula niki lek ngulang sampai pelosok desa-desa. Ojo meneh sitok lho, Ustaz. Stugel pokoke si ambaan lho. Tak ulang lho, sampai ngoten tadi. Ngomongke setugel lho, Ustaz. Pokoke kali separuh pokoke si ambaan lho. Tak ulang kok. Waduh, nemen iki tak saya ngono. Saking senenge ngulang beliau. Sampai desa-desa itu diulang. Sampai pelosok-pelosok beliau ngajar itu sampai pulang malam. Setelah ngajar santri berangkat, ngoten niku nggih ngulang. Nah, hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Melanjutkan kajian kita pada malam hari ini ya. Fasal yang kita bahas ini adalah masih berkaitan dengan tayamum. Dawuhipun kitab wonten kitab Safinatun Najah niki faslun satu fasal. Furudut tayamumi, fardunya tayamum khamsatun ada 5. Al-awwalu yang pertama, naklu turabi memindah debu. Jadi terjemah panjenengan halaman 20 niku hadirin. Jadi fardunya tayamum itu jumlahnya ada 5. Ini harus dipenuhi namanya fardu sama dengan rukun sholat. Yang pertama adalah naklu turabi memindah debu. Ngapunten ngeten. Dados memindah, niki ada debu, suci, caranya memindah itu seperti ini. Nah, kemudian atsani yang kedua, an-niyatu ada niatnya. Ya, jadi ketika naklu memindah niku, nanti ada kesunahannya ditipiskan. Nah, buatan ngeten buatan ketika. Ya. Nah, setelah itu dari naklu itu sambil ngeten niki niat. Niki yang kedua, contoh niatnya nawaitu tayammuma listibahati sholati fardal lillahi ta'ala. Niki sahabat muklas niku ditulis Arabnya, diterjemahkan, nanti ditempelkan di kitabnya jamaah niki. Jadi niatnya tayamum, jadi gitu. Dan sak terjemahane Mas Muklas. Jadi nawaitu tayammuma
listibahati sholati fardhon lillahi ta'ala. Kalau kita terjemahkan, nawaitu tayamuma, saya berniat tayamum. Listibahati sholati, untuk dibolehkan melakukan sholat. Jadi hakikatnya hadirin, kalau dilihat dari cara niat niku, memang yang namanya tayamum ini tidak menghilangkan hadas, tapi minta dibolehkan oleh Allah melakukan ibadah. Maka namanya ibadah apa itu? Tayamum ini termasuk cara bersuci yang darurat, yang tidak biasa. Sebab yang biasa nggih wudu hadirin, biasa nggih adus gede. Tapi yang namanya wudu maupun mandi besar itu bisa diganti dengan tayamum pada situasi kondisi tertentu. Ketika memang air tidak ada alat bersuci itu. Maka karena ini sebagai pengganti, maka kemampuan tayamum hanya untuk satu fardu. Kalau kemudian duhurnya tayamum, nanti datang waktu asar, tayamum lagi. Datang waktu maghrib, tayamum lagi. Datang waktu isya, tayamum lagi. Beda dengan wudu lah. Kalau wudu, panjenengan wudu mantut saderenge maghrib wudu untuk jamaah maghrib. Kok mboten batal? Damel isya. Kok mboten batal? Damel subuh. Loh, napa saged Ustaz? Isya kayak subuh saged, pokoknya sampean melayan gak turu. Ya, siapa tahu. Ya, ini. Atau duduk tidurnya dengan duduk yang mutamakin, yang menetap, sing mboten batal no. Ya, bisa jadi. Ya. Kok mari subuhan kok sih gak batal, duhur gak batal, ya gak apa-apa. Ya. Jadi kalau Anda kemudian bisa, yang namanya wudhu itu dipakai, ya sekali wudhu dipakai berapa kali sholat fardu, kalau bisa, mboten napa-napa. Tetapi kalau tayamum, karena ini adalah cara bersuci yang darurat, kemampuannya hanya untuk satu fardu. Salat satu fardu, salat wajib. Sehingga kemudian yang terjadi adalah bahasanya niku bukan menghilangkan hadas, tapi dibolehkan salat. Nawaitu tayammuma, saya berniat tayamum. Listibahati sholati, untuk bisanya diperkenankan sholat. Fardu karena Allah Ta'ala. Itu. Nah, itu niatnya begitu. Sekali lagi untuk sahabat muklas, ditulis yang besar, dipaskan di kitab ini, nanti ditempelkan, ya nanti ditempelkan, setiap jamaah nanti kitabnya ada tempelannya ya. Ya, itu niatnya seperti itu. Ya. Kemudian itu niat. Kemudian ats-tsalitsu fardu atau rukun tayamum yang ketiga, mashul wajahi, mengusap wajah. Jadi niatnya niku kalau panjenengan tahu tadi nakul iki sambil mulai ngene. Nawaitu tayammum listibahati sholati fardhan lillahi ta'ala. Wis gitu. Sedangkan mengusap wajah untuk tayamum ini bahasanya adalah sekali usap. Ya, jadi sekali usap. Di sini dikatakan di dalam syarahnya wala yajibu isalu turabi ila manabiti sya'ri wa in khafa bal wala yundabu. Jadi pokoknya masih batasnya wajah ketika wudhu ini. Inilah wajah batasnya. Kemudian ini. Nah, ketika mengusap itu pokoknya diusahakan rata. Ini perasaan sik diurung rata tapi sudah diusap. Sudah cukup. Enggak ada ungkap-ungkap apa itu di dalam pelaksanaan tayamum mengusap wajah 2 usapan, 3 usapan untuk wajah, enggak ada tathlith, menigakalikan usapan, itu enggak ada. Cukup sekali. Kenapa? Darurat. Ini darurat. Kondisinya tayamum itu ada bersuci darurat. Jadi pokoknya sah. Ya ini. Kemudian lagi
Jadi sekali usap, ya diusahakan rata. Dini gak rata gak apa-apa. Sehingga tidak ada kewajiban menyampaikan debu ini pada rambut-rambutnya mana tempatnya itu mungkin ada tempatnya ke alisnya. Pokoknya kena sudah cukup. Ya. Kemudian lagi ar-rabi'u yang keempat, mohon maaf, ar-rabi'u yang keempat, mashul yadaini, mengusap kedua tangan, ilal mirfaqaini, sampai kedua siku. Nah ini yang harus kemudian kalau bisa memang harus dipraktekkan. Ya tadi itu yang pertama, nawaitu tayammum listibahati sholati fardhan lillahi ta'ala, satu. Kalau sudah diambil agak bergeser, nanti supaya tidak mustakmal. Ambil lagi yang kedua. Nah, ini sekarang untuk tangan. Sunnahnya memang harus tangan kanan dulu. Tangan kanan dipegang gini, yang berjalan tangan kiri. Mulai dari atas. Ini. Kemudian sampai siku ini, ya diputar. Sampai sini berhenti, lah berarti selesai untuk pengusapan tangan. Sekarang mengusap tangan kiri dibalik blek. Sekarang yang jalan ini kanan. Nah caranya begitu tadi. Pokoknya sekali usap. Ya. Monggo yang tangan kanan ini dipraktekkan, monggo praktekkan. Ya. Jadi dianukan dulu, tangan kanannya begini, yang jalan yang tangan kiri. Nah, ini. Sampai siku berhenti, putar. Nah, jalan iki, diam, dibalik plek. Ya, dibalik. Ngeten iki. Saat ini sing jalan tangan kanan. Nah, tangan kanan. Nah, cara gitu. Itu caranya seperti itu. Kita ulangi lagi yang tangan kanan. Mas Muklas ngadep sana, Mas Muklas. Jadi aman berdiri ambil ngadep sana. Cek orang-orang bisa. Ngadep sana. Saya kan gini. Nah, untuk tangan supaya tahu sama gini. Ya, jadi ini tangan kanan. Kemudian yang jalan tangan kiri. Sampai siku diputar. Sampai sini dibalik tangan kirinya, klek. Sekarang jalannya tangan kanan. Diputar. Nah, ini kalau mboten praktek kadang-kadang bulet tangannya ini. Nah, niki. Ya, niki. Ya. Akhirnya jadi silat kok. Nah, niki ya. Itu caranya mengusap kedua tangan. Tetapi hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah, di sini ada informasi yang ada tambahan minimal menjadi catatan kita. Anna rabi'a min furudhi tayammum mashul yadaini ma'al mirfaqaini wal qadimu annahu ilal ku'aini wakhtarahu Nawawi. Jadi kalau kita ini ya sampai siku ini. Tetapi ada qaul qadim Imam Syafi'i, pendapat lama dari Imam Syafi'i, dan memang ada hadisnya, ada hadisnya, Sahih lagi Bukhari. Memang ada dua hadis itu. Yang satu sampai sini, yang satu itu yang wakhtarahu Nawawi, dipilih Imam Nawawi sampai kok saja pergelangan. Jenengan tingali. Niki pernah dipraktekkan guru kita Habib Soleh niku ngeten. Ya, jadi untuk tangan gini. Jadi sampai niki ada. Masuk dalam, kalau kita tetap yang ini ada sampai sini. Tapi kalau ada orang yang seperti ini, begini, jangan ditegur. Sebab ada pendapat itu. Oh, berarti pilihannya Imam Nawawi. Berarti pendapat beliau. Tapi dalam mazhab Syafi'i masih ya.
Kan ada hadisnya. Jadi ada yang begini, jari sampai telapak tangan tadi. Jadi telapak tangan dikena wis tidak sampai sini. Kalau ada yang seperti itu, mboten napa-napa. Tapi kita nggak usah ngikuti. Sebab di sini katanya qol qadim. Jadi kalau dia ya mungkin ada pendapat sendiri. Tapi bagi kita sampai sini. Kalau kita yang pakai sini hadirin, berarti wong sini saja sah, kok apalagi sini. Ya kita lebih aman gitu loh. Kita ini lebih hati-hati kalau itu. Dan bagi sampai sini kan juga tidak menyulitkan. Ya kalau sudah terbiasa tidak repot kok. Nah ini. Nah itu mengusap kedua tangan sampai siku. Kemudian al-khamisu yang kelima, at-tartibu bainal mashataini, berurutan, tertib atau berurutan di antara dua usapan. Jadi antara usapan yang pertama dan usapan yang kedua itu tertib. Artinya wajah dulu diusap, setelah wajah kedua tangan sampai siku, itu hukumnya adalah hukumnya tertib itu rukun. Di sini namanya fardu. Lek dibalik, yang sah yang pertama. Tangan dulu baru wajah. Sing sampai wajah itu harus ditambahi lagi yang tangan lagi. Nah, ini menjadi catatan kita. Kemudian lagi masih ditambahkan di dalam ungkapan kitab Nailur Rojak sarahnya ini, ada beberapa kesunahan tayamum yang tidak disebutkan di sini, tapi saya tambahkan. Dalam ungkapannya ini dikatakan, wasakatal musannifu an sunanit tayammumi. Pengarang kitab Safinatun Najah, beliaunya diam, tidak menyebutkan tentang sunnah-sunnah tayamum. Ya mungkin karena kitab ini memang maten, diambil yang cukup saja, nggak usah sunnah, yang penting sah gitu. Wahia, sedangkan sunnah-sunnah tayamum itu kathiratun, banyak. Minha antara lain asyiwaku. Jadi bersiwak ini sebelum jenengan tayamum, bersiwak niku tetap sunnah. Jadi mau wudu, sebelum wudu siwakan sunnah. Kemudian ya ketika mau tayamum, sebelum tayamum siwakan sunnah. Wa mahalluhu qablan nakli, sedangkan tempatnya bersiwak ini sebelum mulai memindah debu ke wajah. Kemudian lagi yang kedua adalah at-tasmiyah, itu mengucap bismillahirrahmanirrahim. Jadi mulai mengambil bismillahirrahmanirrahim itu hukumnya sunnah. Ya. Kemudian lagi wa taqdimul yumna 'alal yusra. Mendahulukan yang kanan atas kiri, ini khusus untuk tangan. Ya. Jadi tangan kanan dulu sunnahnya, baru tangan kiri. Kalau tangan kiri dulu baru kanan sah, tapi ittiba'us sunnah, mengikuti sunnah Kanjeng Nabi. Annan Nabiya sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam yuhibbu tayammum. Gusti Kanjeng Nabi niku senengane kanan-kanan dulu. Nah, kita ittiba sunnah, mengikuti sunnah Kanjeng Nabi, kanan dulu baru kiri. Kemudian lagi wal muwalatu, berkelanjutan. Setelah mengusap wajah, segera dilanjutkan mengusap tangan kanan. Setelah mengusap tangan kanan, dianjurkan mengusap tangan kiri. Niku namanya mualah, berkesinambungan, berketerusan. Kemudian lagi wa yuqaddirul mamsuha maghsulan. Jadi kira-kira yang diusap untuk wajah maupun yang diusap untuk tangan itu, apa yang dibasuh ketika wudhu. Nah, ketika melaksanakan wudhu yang dibasuh ini, mulai dari mana biti syari, tempat tumbuhnya rambut ini, sampai dengan dagu ini, sampai dengan anak telinga ini. Maka ketika wudhu diginikan, ya, maka ketika mengusap untuk tayamum, diusahakan ratanya sampai situ.
Sekalipun diusahakan masih tidak rata, sing penting sekali usap diusahakan rata. Kalau toh tidak rata nggak apa-apa. Ya, nggak harus dirata-rata nongotan boten. Ya itu. Kemudian yang kedua, wa takhfifut turabi min kaffaihi. Ada usaha untuk meringankan, menipiskan debu, debu yang di sini ya ditipiskan dengan cara gini. Nah, ini kan digedruk-akan gitu lagi. Itu sunnah supaya yang ini tetap ada debu tapi tipis. Lek tebel hadirin, khawatir gak tayamum pupuran. Nah ini, makanya itu ya ini. Kemudian wa tafriqu asabi'ihi fid darbataini. Ya, ketika melakukan tayam sunahnya tangannya, jari jemari tangannya dibuka. Ketika kalau dikumpulkan gini kan ada yang enggak, ketika gini kan kenanya cuma sedikit, diginikan itu kan kenanya banyak. Kan bisa untuk mengusap lebih merata. Baru ditipiskan, gini. Lek gini, hanya gini saja yang kena, ini enggak. Maka dibuka. Wa tawajjuhu lil kiblati, tawajuh menghadap ke arah kiblat. Ya, pokoknya ke barat. Ya, semacam orang melaksanakan sholat. Kemudian lagi, wa kullu ma yumkinu maji'uhu huna min sunanil wudu ghaira tathlith. Segala sesuatu yang mungkin didatangkan dari sunah-sunahnya wudu, asal bukan meniga-kalikan usapan, sama halnya ketika tayamum boleh. Selepas wudu ada doanya, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadika salihin. Ketika tayamum selesai, ya doanya sama. Kalau wudu ada yang menambahi dengan doa kafaratil majlis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ketika tayamum ya sama. Gitu. Ada lagi menambahi dengan inna anzalnahu fi lailatul qadar. Ada yang sekali sampai 3 kali. Ketika tayamum sama. Kalau mau begitu boleh. Itu. Jadi halnya seperti itu. Ini yang merupakan proses melaksanakan tayamum, fardu-fardunya 5, ditambahkan sunah-sunahnya seperti itu. Sampai sini dulu kita hentikan, hadirin hadirat sekalian, kita buka pertanyaan. Monggo sing badhe tanglet berkaitan dengan tayamum yang monggo. Monggo Mas. Enggak apa-apa Mas, enggak apa-apa. Oke. Sampun? Ya. Beliau bertanya, ketika seseorang itu berjamaah, kebetulan antara imam dan makmumnya beda mazhab, bagaimana hukumnya yang semacam itu? Nah, jawabannya ada di dalam kitab Safinatun Najah. Ya, saya bacakan ya di dalam sholat jamaah niku. Ya, nanti boleh dilihat. Nah, halamannya 47. Nah, itu jawabannya di situ. Ya. Halamannya ya. Di situ dikatakan bagian paling bawah syurutul qudwah ahada asyara. Syarat-syaratnya berjamaah ada 11. Jamaah itu dikatakan sah, makmum itu sah bermakmum kepada seorang imam. Itu gini, syaratnya yang pertama ini, alla ya'lama butlana sholati imamihi bihadatsin au ghairihi.
sang makmum tidak mengetahui batalnya sholatnya imam dengan sebab hadas atau yang lainnya. Yang lainnya itu yaitu. Jadi ketika jenengan bermakmum kepada siapapun mau beda mazhab ya lintas mazhab, lintas apa gitu. Pokoknya kemudian Anda yakin yang Anda makmum yang menjadi imam di depan Anda merasa masih sah. Ya sholatnya sah. Tapi kalau Anda tadi kemudian tahu imam ya saat dorong imami no omah itu berangkat ambil bojone kemudian di salaman bojone. Ya loh kok langsung imami berarti kan enggak sah. Salaman no bojone. Berarti bagi kita yang tahu begitu dia menurut kita batal ya kita kalau bermakmum ya batal mboten sah. Termasuk niku katakanlah imamnya Muhammadiyah. Apa sih bedanya kita dengan Muhammadiyah itu? Jangan-jangan beda politik. Ya, apa sih bedanya kita ini? Loh, sana ketika subuh kan dia nggak pakai kunut, kita pakai kunut. Kunut kan tetap hukumnya sunnah aba'ad. Sekalipun kita kunut sendiri tanpa imamnya kunut kan masih boleh. Yang begitu itu. Ya, dia tidak membaca bismillah. Tidak membaca bismillah ketika Fatihah, jangan-jangan dibaca pelan. Tapi dibaca, Dirin. Kalau dibaca pelan, kalau dibaca sekalipun pelan, kan tetap sah. Karena ketika sholat malam dikeraskan, itu hukumnya sunnah. Dipelankan, itu hukumnya makruh. Itu. Tetapi ketika kita dengar, dia tetap membaca bismillah tapi pelan, baru kemudian Fatihah, bagi kita masih sah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Oh ya masih sah. Karena bismillahnya dibaca kita dengar. Sekalipun gak keras. Kecuali imam ini kemudian mantun sholat. Ya mantun sholat ngadeg. Ngapunten gak hadirin? Kalau lek imami mboten usah bismillah lho. Cek ru sampean kabeh. Oleh iki jenenge imam mokong ya hadirin. Ya. Imam koyok ngene iki lek ana imam mokong koyok ngene, ya sakjane saleh gak ngomong koyok ngono sama. Kalau ada imam sing ngene perlu divaksin hadirin. Ya nih. Jadi kalau kemudian sakjane dhek gak ngomong itu sawis. Sekalipun dia tidak ngomong, bagi kita ada Allahu Akbar diam agak lama, itu dugaan kita boleh menduga jangan-jangan yang dibaca bismillah sekalipun pelan. Sekalipun hakikatnya dia tidak baca atau membaca doa tawajud, doa iftitah, ya, tapi dugaan kita kok diamnya gak lama. Ojo-ojo bismillah dibaca. Lho ngoten niku sah kita jamaah. Andai dia tidak ngomong sah itu. Tapi karena dia ngomong malah membuka, malah enggak sah. Oke ini ngoten. Jadi kalau kita enggak tahu, sah kok enggak tahu kok. Ya. Kita jalan pun kecipratan orang kemudian banyak kecipratan air. Waduh, ini sah. Kita enggak melihat itu kemudian najis ya sudah. Ya. Jadi satu ketika ada orang buang air, ya. Di depannya di bawahnya itu ada Umar bin Khattab jalan kecipratan Umar jalan Umar. Kemudian orangnya sahabat Umar, mohon maaf. Itu air najis, waduh kata Umar, coba gak ngomong, gak apa-apa sudah, karena sampean ngomong malah tidak sah sudah, gak tahu kan tetap sah diri, oke begitu hadirin, jangan menyulitkan diri itu, memang hati-hati harus, tetapi jangan kemudian terlalu kemudian kita kemudian mengkondisikan agama itu sesulit mungkin, tidak sesulit yang kita bayangkan, jadi selama kita masih bisa kita masih bermakmum dengan dia, bermakmumlah. Sebab apa? Fadilah 27 itu luar biasa. Dan kemudian di dalam hadis tertentu itu dikatakan kita ini bermakmum kepada ya siapapun saja, orang yang baik, orang yang kurang baik, ya selama kita masih bermakmum masih sah. Ya, asal kemudian
kita tidak mengetahui akan batalnya dia. Ya, sekalipun mungkin kalau kemudian dia beda mazhab dan dia kemudian katakanlah dia mazhabnya Maliki maunya. Mazhab Maliki itu bagi mazhab Maliki anjing itu suci hadirin. Saya katakan lagi supaya jenengan gak kaget, mazhab Maliki anjing itu suci. Ya, sedangkan kita najasah mughalladhah. Ya, jadi Anda jangan kaget. Loh ini qori Mesir loh, terkenal. Ya, sampai ada kemudian ya CD-CD-nya terkenal itu. Kemudian loh kok rumahnya anak anjing sampai 2 di depannya. Dan dia biasa, ya memang Maliki ya. Ya, lah kita gimana Ustaz? Selama kita tidak tahu dia begini kan, ya kita bermakmum sah. Tapi kalau kita tahu kemudian dia mazhab saat berangkat ke imami ngelus-ngelus, tangani teles langsung waduh gak sah. Ya gak sah bagi kita. Ya bagi dia sah saja urusan dia. Tapi kalau kita tidak tahu dia melakukan sesuatu yang bisa menyebabkan batalnya sholat, tetap jamaah mawon. Ngoten. Nah, masih ada yang mau tanya kan? Sambut. Nggih, monggo. Jadi kalau kemudian kita ini katakanlah punya hadas besar, ya, sedangkan airnya sedikit. Air sedikit itu kalau di dalam bahasa fikih minimal untuk bisanya digunakan mandi besar, bahasa minimal itu 1 sok. 1 sok itu adalah 3 kilo kurang 1/4. Minimal itu. Ya, karena Kanjeng Nabi menggunakan itu bisa. Maka dijadikan batas minimal. Kalau kemudian katakanlah airnya masih lebih daripada itu, berarti untuk mandi bisa sah. Asal nanti jangan sampai kemudian nyiprat-nyiprat yang airnya mustakmal, ya apa caranya diusahakan. Tetapi kalau kemudian airnya yang digunakan mandi besar, setelah untuk minum dan sebagainya, lebihnya kemudian cuma sak gelas gede ini. Sak gelas gede ini nggih mboten cekap lek gawe wudu. Ya. Nah, kalau memang sak gelas gede, ini lebihnya gawe wudu ya cukup langsung tayamum, mboten saged. Loh, lah terus siapa Ustaz? Gunakan sekalipun sak gelas gede niku. Lah cuman atas tok gunakan dulu. Begitu digunakan enggak cukup, sudah dikeringkan baru tayamum. Sebab kalau kemudian Anda masih ada kelebihan air sekalipun sak gelas gede, langsung tayamum, berarti tidak sesuai dengan sebab tayamum itu faqdul ma, tidak ada air. Wong ono banyu kok, gak cukup nomor 2, tapi kan wujudul ma, ada air berarti gak boleh tayamum. Lah supaya boleh, gawean dhisik. Gak cukup baru itu tayamum. Ngoten lho Oke. Ya, tapi kalau 3 kilo lebih cukup itu batas minimal. Ya, kalau Kanjeng Nabi niku sakmut hadirin wudunya. Sakmut itu 7,5 on. Kanjeng Nabi katakanlah wudhu dengan 1 gelas gede niku cukup itu. Kita kan ya selilit ya sakmono gak cukup berarti. Kanjeng Nabi cukup niku. Ya, Kanjeng Nabi niku cukup. Sebab ngeten iki. Di dalam Syama'il disebutkan oleh Imam Tirmidzi, niku tubuhnya Kanjeng Nabi niku halusnya kados kapas. Sahabat Anas niku lek salaman empuk ngoten Kanjeng Nabi niki. Golek kaya ngono gano. Sehingga kalau air sedikit itu bisa mengalir kemana-mana, mengalir sampai jauh kemana-mana itu bisa. Cuman dengan air yang seaqua cilik itu bisa, karena diratakno bisa. Saking halusnya tangan Kanjeng Nabi, tubuhnya saking halusnya. Lawe dhewe kan halus, aspal hadirin. Dikai banyu kan mandek. Gak iso mandek kok gini tok.
Lah itu perlu diguyang gitu. Lah niku bedanya kita ambek Kanjeng Nabi. Wis telah gak padha Kanjeng Nabi ambek dhewe iki. Hajarun walaisa kal hajar. Kanjeng Nabi memang manusia tapi bukan basyarun walaikal basyar. Ya memang Kanjeng Nabi dengan yang lain padha menungsoe tapi bukan manusia seperti kita. Begitu sempurna penciptaan Kanjeng Nabi. Umpamane watu, awake dhewe watu kali ya, watu gragal Kanjeng Nabi batu permata. Paling buanten awake dhewe watu akeh ya ini. Kanjeng Nabi niku batu permata, nilainya lain, padha watu ini tapi kualitasnya beda. Manusia tapi lain. Ya itulah Kanjeng Nabi. Wong keringete Kanjeng Nabi bau misik. Ya, tapi ngoten niku sekalipun sudah bau misik, Kanjeng Nabi masih disunahkan pakai minyak wangi. Supaya apa? Laqad kana fi Rasulillahi uswatun hasanah. Cek jadi uswah hasanah, lek berangkat ke masjid sunah pakai minyak wangi. Kalau pertemuan sunah pakai minyak. Padahal sakjane gak minyak wangi, Kanjeng Nabi itu wis wangi. Itu untuk uswah hasanah kita. Sebab awake dhewe keringet gak misik. Ya. Geliyeng hadirin. Maka aku dulu ngawangi. Tambah kemudian ngawangi gak tepak bisa ngawangi sing geliyeng bisa. Sampai Ustadz Nurul sing imam rawatib jame nanti geliyeng kok ngimami. Apa? Salaman ambil tak ambung. Geliyeng aku ke. Iku lo ngawangi apa kok sampai geliyeng niku hadirin. Ya niki. Nah, itu catatan kita. Jadi untuk Haji Ismail tadi itu kalau memang begitu bisa. Tapi kalau kurang tetap digunakan, begitu digunakan nggak cukup, lah sudah tayamum situ. 2. Kemudian untuk mandi besar apa juga tayamum? Iya, jadi untuk wudhu dan mandi besar, tayamumnya ya wis ngeten iki wau. Mengusap wajah dan mengusap kedua tangan sampai siku. Pahamannya Kaji Ismail niki, lek wudhu ngono, lah lek adus apa gulung kuming. Ya, loh ini ki pandangannya bukan pandangan awam, ini ku pandangan sahabat Abu Dzar Al-Ghifari ya, sahabat Abu Dzar ini pandangannya ngoten, sehingga ketika dia bepergian jauh musafir, ketika tengah malam dia junub, dia gulung kuming di padang pasir. Pikirannya sederhana, lek wudu kan mek ngene tok, berarti sawak, waduh nyosok enten itu. Besok begitu sampai selesai musafir, datang Kanjeng Nabi melaporkan kejadian begini. Kata Nabi, sama benar. Untuk wudhu dan mandi besar, tayamumnya ya itu juga sama. Loh, boten ngeten. Lah apa terus Kanjeng Nabi? Donata. Boten, sama saja. Jadi makanya dinamakan ya alat dinamakan bersuci yang darurat. Yaitu, dan kemampuannya hanya satu fardu itu. Ya, masih yang tadi, belakang monggo. Ya. Sampun? Oke. Dalam proses wudhu yang ada membasuh dan mengusap sampai kaki itu, atau proses tayamum yang sekedar mengusap di sela-sela wudhu atau di sela-sela tayamum, orang ini kemudian berbicara. Boleh enggak berbicara ketika tengah wudhu atau tengah tayamum? Jawabannya ditafsir, diperinci. Hukumnya tidak boleh itu bukan dosa atau tidak sah wudhunya, tidak sah tayamumnya, hukumnya makruh. Hukumnya makruh. Berbicara ketika wudhu, tengah-tengah wudhu, berbicara ke tengah-tengah tayamum, hukumnya makruh. Kalau tidak ada udzur. Jadi wudhu ambil omong-omongan, itu makruh. Yang nomor 2 jawabannya ya tidak makruh ya akan tetapi sunnah bahkan wajib
kalau di situ ada udzur. Ada hal-hal yang malah menyebabkan wajib. Contohnya kemudian ya dia minta sesuatu, katakanlah dia wudhu mau membasuh kakinya, katakanlah cipuke rada adoh, Mas tolong Mas cipukne niki. Ya, itu umpamanya begitu. Atau yang wajib ada. Pas wudhu, ya pas wudhu, dia kok melihat ada 5 orang tunanetra tekok janti. Ono genderoi lagi di depannya, yang bagian kau gendero. Di depan itu tadi masjid membuat lubang hadirin. Tujuannya nanti kemudian untuk apa itu? Untuk ke depan ini digunakan untuk WC, toilet dan sebagainya juga ada lubang. Umpamane wong 5 niku mlebu hadirin. Ya. Sedangkan ini mulai jalan. Kalau saya tidak indar, tidak memberitahu, 5 iso-iso gak dari toilet dadi ngobrol wong 5 iki. Langsung dia ngomong, mas mandek. Ini wudhu lah dia, mandek. Dia, saman mandek ini, iki anak lubang, ayo ini, habis lanjut. Lah, kemudian dia golek tutup, lah sudah saya menjalan. Dia lanjutkan wudhunya, boleh hadirin. Demi menyelamatkan sesuatu yang penting. Ya. Atau pas kemudian dia wudhu. Ya. Sahabat Muklas niki wudhu mamanya. Sebelahnya paliknya Mudin niki lho. Ya niki. Ya, wudhu ya. Paliknya Bambang niki kemudian wudhu pisan. Nah, tapi niki wudhu itu desa. Pas wudhu ningali cedhek palik ana ula cedhek nang kan mriku nyedeki. Pas iling jare wudhu gale baba wis lho ya saken. Ya. Jadi ya kalau begitu langsung dia, Mas awas ono ada ulo dan sebagainya. Ya dia ngomong hadirin supaya menyelamatkan orang lain. Ya jadi kadangkala memang wajib kalau perlu. Tetapi kalau situasi kondisi normal enggak ana apa-apa, wudu omong-omongan, tayamum niku makruh. Lek batal wudu, batal tayamum mboten wonten. Tapi makruh, berarti mengurangi pahala. Ngoten nggih? Ada lagi yang nanya? Nggih, ya. Ya. Jadi kemudian ketika itu dia sudah mencuci baju, bajunya sudah dibilas ya. Ya, dibilas. Kemudian bajunya kebetulan kecipratan air mustakmal. Saya tanya, air mustakmal hukumnya apa? Ya sudah, enggak apa-apa. Sama dengan air kena baju suci, air suci enggak apa-apa. Sampai sudah dibilas selesai, ya, dimasukkan satu bak yang airnya suci, ditambahi pewangi, ya itu kan kena pewangi airnya mustakmal, dikum baru kemudian di PP. Mboten napa-napa karena sudah suci. Mboten napa-napa. Ya. Jadi air mustakmal itu suci ya. Kena baju kita, kena apa enggak apa-apa yang demikian itu. Ngoten nggih. Sampun, ada yang tanya lagi? Selesai? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aqsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masaibat dunya ومتعنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين
سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.